Kaqita'il lailil muzlim, dan fitnah-fitnah itu bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Mengapa dikatakan bagaikan potongan-potongan malam yang gelap? Karena membingungkan. Gelap terang, gelap terang. Ini katanya tidak benar, tapi yang menyampaikan kok ustadz. Ini katanya ajaran sesat, tapi yang menyampaikan kok guru. Yang ingin saya sampaikan pada malam ini, tausiah yang ingin saya sampaikan, saya merasa senang sekali. Pertama kali merasa senang dengan majelis-majelis yang diadakan oleh banyak murid-murid Al-Mukarram wal Muhtaram, guru kita semua yang mulia, Guru Mulia Habib Umar bin Muhammad bin Hafid. Di mana-mana saya juga banyak berjumpa dengan beliau. Di Indonesia murid-murid beliau memang ashabul majalis. Dan majelis-majelis seperti ini sangat penting. Mengapa sangat penting? Kita ini kalau tidak jarang berkumpul dengan orang alim, lalu ulama kita menyampaikan tausiah keagamaan, pada zaman seperti sekarang ini sangat bahaya. Mengapa bahaya? Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Satakunu fitanun kaqita'il lailil muzlim." Akan terjadi banyak fitnah-fitnah, terjadi banyak ujian-ujian, terjadi banyak godaan-godaan, banyak gangguan-gangguan. Yang dimaksud fitnah, ujian, godaan ini maksudnya ujian apa? Ujian agama. Ujian, godaan yang menyebabkan agama kita rusak, akidah kita rusak, akhlak kita rusak. Kemudian hubungan kita dengan saudara kita juga rusak. Ibadah kita rusak, ibadah kita menjadi rusak. Kaqita'il lailil muzlim, dan fitnah-fitnah itu bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Mengapa dikatakan bagaikan potongan-potongan malam yang gelap? Karena membingungkan. Gelap terang, gelap terang. Ini katanya tidak benar, tapi yang menyampaikan kok ustadz. Ini katanya ajaran sesat, tapi yang menyampaikan kok guru. Ini katanya tidak benar, tapi yang menyampaikan katanya Habib. Nah, akibat dari fitnah-fitnah ini, yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore hari seseorang masih mukmin, besok paginya sudah menjadi kafir. Para ulama ketika menafsirkan hadis ini dalam kitab-kitab Syarah Muslim, Syarah Mishkatul Mashabih, Syarah Jami'us Shaghir, dan kitab-kitab yang lain, maksudnya orang cepat berubah. Orang itu cepat mengalami perubahan. Ini contoh dulu di Kota Palu pada masa guru tua, ya, umat Islam pada masa guru tua dan setelahnya mayoritas umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam fikih mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, orang-orangnya Sufi. Tiba-tiba waktu berjalan sudah meninggalkan ajaran Ahlus Sunnah, mengikuti ajaran-ajaran sesat. Ada yang ikut Wahabi, ada ikut Syiah, ada ikut liberal, dan ajaran-ajaran yang lain. Mengapa? Ya akibat fitnah-fitnah ini. Fitnah-fitnah ini disebarkan, dan yang menyebarkan bukan orang yang tidak menggoda, tetapi orang yang bisa menggoda. Mengapa bisa menggoda? Dia mungkin potongannya ustadz. Mengapa ustadz? Pernah belajar di negeri Arab, pandai berbahasa Arab. Atau mungkin kadang-kadang dia tuan guru, kadang-kadang juga habib. Kadang-kadang. Ya, karena seperti itu akhirnya masyarakat bingung, tidak punya pegangan, terpengaruh ikut mereka. Kemudian di dalam hadis tersebut ada orang-orang yang selamat. Siapa yang selamat? Illa man ahyahullahu bil ilmi, kecuali orang-orang yang dihidupkan oleh Allah dengan ilmu agama. Maksudnya bagaimana? Orang ini tidak berhenti belajar ilmu agama.
Jadi tetap belajar. Karenanya menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini sangat penting. Memang para habaib, para asatid di Jawa juga banyak ya. Sebelum pengajian biasanya diajarkan sholawat. Ada rebana, ada ini. Mengapa? Menarik orang untuk datang, untuk hadir. Karena kalau ada sholawat, ada rebananya, kita ini kan sedikit ada hiburan, ada fushah, ada perasaan senang. Jadi tidak bingung, tidak sepaneng, tidak apa gitu. Kemudian setelah itu ilmu disampaikan. Ketika ilmu ini disampaikan, ini penting. Mengapa? Agar agama kita dijaga oleh Allah. Karenanya di akhir zaman ini jihad yang paling afdal adalah nasrul ilm, menyebarkan ilmu agama. Ilmu agama di sini tentunya yang sesuai dengan konteks di akhir zaman. Apa? Ilmu agama yang dapat menyelamatkan orang dari ajaran kufur. Ilmu agama yang dapat menyelamatkan orang dari ajaran sesat. Dan itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, orang-orang yang keluar, yang menyebarkan akidah-akidah di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu mengapa? Karena mereka bodoh. Karena mereka tidak tahu. Ajaran-ajaran agama yang kita terima dari ulama-ulama dulu disalah-salahkan. Itu ilmu. Ajaran dari dulu itu ilmu. Ini oleh orang-orang yang tidak berilmu dianggap tidak benar. Ini masalah yang serius, yang harus kita perangi. Karenanya saudara-saudara kita, teman-teman kita, kenalan-kenalan kita, ajak ramai-ramai datang ke majelis-majelis ilmu, terutama majlisul Itsnain. Kalau di Manado mungkin kawannya Habib Hasan ini namanya Habib Idrus. Yang Habib Idrus yang mana ini? Karena mirip-mirip namanya. Terserahlah yang mana. Yang di mana-mana ada di Manado Jalsatul Itsnain. Saya kira sahabat beliau Ustadz Yasir Bahmid, karena juga sama-sama alumni Habib Umar. Nah, ini salah satu contoh. Saya tidak lama-lama ya, karena ini sudah agak malam dan mungkin adik-adik saudara-saudara ingin segera kemana saya tidak tahu. Ini masih bisa lanjut? Masih? Oke, kalau begitu bisa Beb ya? Gak apa-apa Kak. 1 jam? Oke, kalau begitu ya 1 jam.